Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem integumen. Yang pertama ada kulit. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Pada lapisan epidermis ada pori-pori yang terhubung dengan kelenjar keringat dan ada rambut yang terhubung dengan kelenjar minyak. Kemudian pada lapisan dermis ada erector pili muscle, kemudian ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, kemudian ada kelenjar keringat, lalu ada saraf, ada pembuluh darah, dan pada bagian atas itu ada dermal papilla. Pada lapisan dermis ini ada saraf yang terhubung ke dermal papilla. Nah, pada saraf ini ada 2 reseptor, yang yaitu reseptor dingin dan reseptor panas. Kemudian ada jaringan penghubung. Yang terakhir pada lapisan hipodermis ada fat lobus atau jaringan lemak. Kemudian lapisan epidermis itu dibagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama itu ada stratum corneum. Stratum corneum ini terletak paling luar dari lapisan epidermis, terdiri dari sel lapis gepeng yang mati dan tidak berinti. Kemudian protoplasmanya itu berubah menjadi keratin atau zat tanduk, lalu terdiri dari 15-30 lapisan. Yang kedua itu ada stratum lucidum, letaknya itu di bawah stratum corneum, terdiri dari sel lapis terang, sel gepeng yang tidak berinti. Kemudian tampak jelasnya itu pada daerah seperti telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian protoplasmanya itu berubah menjadi protein elastin. Yang ketiga ada stratum granulosum. Disebut stratum granulosum karena bentuknya itu seperti grani atau biji-biji padi, terdiri dari 2-3 lapisan. Kemudian sitoplasmanya itu berbulir kasar dan terdapat inti di sekitarnya. Yang keempat itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini terdiri dari 5-8 lapisan. Kemudian yang paling tebal itu 0,2 mm. Bentuknya itu poligon yang ukurannya itu berbeda-beda karena terjadi proses mitosis. Kemudian terdapat sel Langerhans dan memproduksi keratin, yaitu protein yang tidak larut air untuk mempertahankan kelembaban kulit. Kemudian yang terakhir itu ada stratum basal. Stratum basal ini letaknya itu paling dalam, dekat dengan bagian dermis. Kemudian selnya itu berbentuk kubus, yang paling bawah ini. Kemudian terdiri dari sel pembentuk melanin sebagai pigmen warna, dan sel basal ini mengadakan mitosis dan berfungsi sebagai reproduksi. Kemudian ada rambut. Pada bagian dalam itu namanya matriks, kemudian di luarnya itu korteks. Setelah itu pada bagian yang kuning ini namanya hair cuticula. Kemudian ada bagian yang namanya inner root sheath. Di inner root sheath itu atau rambut bagian dalam itu terdiri dari cuticle of inner root, kemudian Huxley layer dan Hensley layer. Kemudian ada outer root sheath, kemudian ada jaringan penghubung, kemudian ada zona keratin, ada bagian melanosit, kemudian dividing cell sama cavity of dermal papilla yang pada bagian bawah untuk melekat pada kulit kepala. Kemudian yang terakhir ada kuku. Kuku ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian yang tidak tampak itu ada di bawah, ada di sini.
pada bagian pangkal namanya pangkal kuku, akar kuku. Kemudian yang pada bagian yang luar ini namanya eponysium. Kemudian bagian putih ini namanya lunula. Ini yang tengah ini nail plate, sama ini yang bagian yang mengelilingi ini yang pada bagian pinggir itu namanya nail groove. Nail groove ini membentuk lengkungan kuku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.